Sebuah remake nan sempurna. Itulah pendapat saya karena game ini menjadi salah satu game terbaik yang saya nikmati setiap detiknya. Bahkan setiap framenya. Semuanya terasa sangat menyenangkan untuk dinikmati. Saking menikmatinya, saya sampai rela membuang banyak waktu untuk melengkapi semua achievement-nya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, langsung aja Markimul, mari kita mulai ngomongin ulasan game Resident Evil Remake Remaster. Sebagai catatan, saya melakukan review kali ini menggunakan versi Remake Remaster di Steam setelah dulu banget pernah memainkan versi remake-nya di emulator GameCube. Game Resident Evil HD Remaster ini adalah game remaster dari Resident Evil Remake yang dulu pernah dirilis pada tahun 2002 untuk konsol Nintendo GameCube. Untuk kemudian saya akan menyebutnya sebagai Resident Evil GameCube. Dan singkatnya, game Resident Evil pertama kali dirilis Capcom pada tahun 1996 untuk konsol PS1 dan juga Sega Saturn. Kemudian menyusul versi PC dan Nintendo DS beberapa tahun setelahnya. Kemudian pada tahun 2002, Capcom merilis versi remake-nya, yaitu Resident Evil Remake untuk konsol Nintendo GameCube. Disusul setelahnya pada tahun 2015, versi remaster dari Resident Evil Remake dirilis untuk konsol PS4, Xbox One, dan juga PC. Kemudian disusul setelahnya untuk Nintendo Switch. Untuk kemudian saya akan menyebutnya sebagai Resident Evil 2015. Ya, inilah seri Resident Evil pertama yang memiliki versi terbanyak dari versi original, remake, kemudian remake remaster, belum termasuk tambahan seperti Director Cut dan Enhanced Version. Oke, lanjut. Game Resident Evil 2015 ini proses portingnya dikerjakan berdua oleh Gedo dan juga Tose. Kali ini Capcom hanya menjadi publishernya saja. Dan secara garis besar, game Resident Evil Remake Remaster ini nggak jauh berbeda dengan Resident Evil Remake. Tapi, Gedo dan juga Tose selain memberi perbaikan pada aspek grafisnya, juga memberikan beberapa tambahan konten meskipun enggak masif. Ada satu hal menarik pada Resident Evil 2015 ini, yaitu adanya opsi monitor klasik yang masih menggunakan proporsi layar 4:3. Jadi bagi mereka yang ingin bernostalgia atau merasakan sensasi versi remake GameCube-nya, bisa mengaktifkan fitur ini. Ya, ini memang fitur receh dan sederhana, tapi saya sangat menyukainya. Secara visual, meski tampak jelas menggunakan basis aset grafis dari Resident Evil GameCube, tapi pada Resident Evil 2015 ini detailnya meningkat dengan sangat pesat. Bahkan pada tahap dilihat secara sekilas pun tetap tampak perbedaannya. Baik dari tekstur, detail model poligonnya sampai tata cahayanya. Meski saya cuma pernah main Resident Evil GameCube via emulator Dolphin, itu pun dengan optimasi grafis, tapi tetap saja perbedaannya dengan Resident Evil 2015 ini tampak sangat kentara, terutama pada detail tekstur setiap objeknya dan juga pencahayaannya. Hal ini membuat game Resident Evil GameCube memang sangat pantas mendapatkan remaster karena adanya perbedaan selisih teknologi dan juga tahun rilis yang sangat jauh, yang mengakibatkan orang kesulitan mendapatkan dan memainkan Resident Evil versi GameCube secara legal. Dan ini adalah solusi yang sangat tepat. Jadi jangan dibandingkan dengan game-game PS4 yang diremaster ke PS5 yang kayaknya kok nggak penting-penting banget, selain demi morotin para pemujanya Sony. Hal ini selain jeda tahun rilis yang masih terhitung pendek dan game versi PS4-nya juga masih dijual di pasaran, juga karena gamenya bisa dimainkan di PS5 karena ada fitur backward compatibility. Tapi ya sudahlah, itu urusan Sony dan para penggemar setianya. Toh hubungan mereka masih baik-baik saja. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, mumpung subscribe belum dikenakan pajak. Untuk audionya juga terasa keren banget, apalagi jika dimainkan menggunakan headset. Wah, itu sip-sip markosip banget. Alhasil, perpaduan visual dan audionya sukses menambah suasana mencekam dan menegangkan. Yang paling saya suka dari aspek audionya adalah detail yang sangat membantu sebagai clue atau petunjuk arah potensi bahaya yang ada. Karena suara sekecil apapun itu terdengar dengan detail yang cukup baik. Seperti misalnya suara gesekan daun dengan angin, kemudian desiran angin, suara langkah kaki di karpet, sampai suara nafas. Wah, itu keren banget. Termasuk ketika ada zombie yang memberi kita kejutan, wah itu bisa bikin jundil atau melompat dari tempat duduk, saking seremnya.
Tapi ini tentu saja dengan asumsi kita belum hafal alur gamenya. Secara gameplay ada perubahan cukup besar yang ditambahkan pada Resident Evil 2015 ini, yaitu adanya opsi tank control dan analog control. Tentu saja, analog control memberikan banyak kemudahan dalam memainkan game ini, tapi tank control selalu di hati karena sensasi nyebelin yang dimilikinya. Apalagi dalam posisi panik, wah itu makin seru kalau pakai tank control. Tapi jangan khawatir, pada Resident Evil 2015 ini kita juga bisa menggunakan analog control ataupun tank control tanpa mengubah setting apapun. Kedua opsi kontrol ini aktif secara permanen dan kita tinggal ganti menekan tombol analog kiri untuk analog kontrolnya dan D-pad untuk tank kontrolnya. Sangat praktis. Dan saya sendiri lebih menikmati memainkan game Resident Evil dengan fixed cam seperti pada seri-seri Resident Evil klasik. Selain adanya faktor motion sickness, ya karena sejak seri keempat berganti menggunakan third person dan first person, juga karena sensasi merinding disco yang disebabkan oleh keterbatasan sudut pandang pada fixed cam ini terasa tak tergantikan bagi saya. Dan seperti pada versi originalnya, pada Resident Evil 2015 kita juga memiliki dua alur cerita yang agak berbeda satu sama lain, yaitu antara Chris dan Jill. Jadi, untuk mengetahui alur ceritanya secara utuh, kita tetap harus memainkan kedua karakter tersebut. Secara konten ada beberapa perbedaan yang ditambahkan pada Resident Evil 2015 ini. Di antaranya adalah level very easy, yang sangat cocok untuk kamu yang sekedar ingin bermain santai, menikmati cerita yang ada. Tapi jangan khawatir, sensasi horornya tetap tersampaikan dengan baik, karena cuma musuhnya aja yang dibuat lebih tipis nyawanya. Kemudian ada tambahan beberapa kostum baru, termasuk kostum PSAA dari Resident Evil 5, dan juga beberapa puzzle yang agak diubah posisinya. Dari segi cerita masih sama, nggak ada yang berbeda. Yang intinya ada tim khusus bernama STARS dari kepolisian Raccoon City yang sedang melakukan penyelidikan. Kemudian mereka terjebak pada sebuah mansion tua di tengah hutan, dan di sana mereka berusaha bertahan hidup dan mencari jalan keluar, di mana tanpa diduga mereka menemukan beberapa hal yang mengejutkan, termasuk adanya laboratorium rahasia dari sebuah perusahaan farmasi raksasa yang juga melakukan riset rahasia untuk membuat senjata biologis. Sudah, itu saja inti ceritanya. Apa perlu sekalian dibikin konten alur cerita game ini? Coba sampaikan pendapatmu di komentar. Secara keseluruhan saya puas banget saat memainkan game Resident Evil 2015 ini, karena sensasi yang saya rasakan masih sama persis seperti saat saya memainkan game Resident Evil original di PS1 maupun Resident Evil versi GameCube. Ini adalah sebuah game yang sangat layak dimainkan, bahkan bagi kamu yang sudah pernah memainkan versi PS1 dan GameCube-nya sekalipun. Adakah di sini yang juga sangat menikmati memainkan game Resident Evil pertama, dan versi manakah yang paling kalian sukai? Yuk cerita di komentar.